ada nomor soalnya ya, 1, 2, 3, 4. Dalam hitungan ketiga, kalau kamu sudah buka dan lihat nomor 1, 2, 3, 4, perhatikan yang nomor 1 lari ke sini, yang nomor 2 larinya ke situ tuh, tembok itu tuh. Yang nomor 3 ke sapu tah. Tah. Yang nomor 4 ke sana. Pojokan sana. Sip? Sip? Siap? Oke. Kela, Ibu biar nggak ditabrak di sini meren ya. Tabrak. Udah kamu mau senang. Enggak gagal dehnya. Oke, 1, 2, 3, go. Ya, buka. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini. Ya. Nggak usah pelukan. Udah ya? Kamu berapa? 2. Ya. Sudah? Cicak. Ada yang enggak? Kita mau lagi. Banyak banget ya? Banyak banget sih sama. Berapa orang? Oke, ini 1. Hah? Mana yang karunya? Nah, karunya. Udah ya? Perhatikan. Hei, kalian berdiskusi terserah kamu mau di atas atau di bawah. Tapi di dalam kelas ya, nggak boleh di luar ya. Ya, hei, diskusi kerjakan soal itu yang kamu dapat. Soalnya ditempel di HVS, di lem. Tapi ngerjainnya masing-masing, jawabannya sama gitu. Sip? Oke, yuk. Hipotonis teh kan air. Masukin kan. Yang ini. Ada makanan contoh. Gitu. Gimana? Jadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Zaila Nabil. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian atau jawaban dari soal yang telah kelompok kami diskusikan. Soalnya, setiap minggu, Syalihah memberikan 2 sendok bubuk pada tanamannya. Pada suatu hari, Syalihah memberikan 4 sendok bubuk kepada tanamannya karena Syalihah berpergian keluar kota selama 2 minggu. Ternyata setelah Syalihah pulang dari luar kota, mendapati bahwa tanamannya mati. Bisakah kalian jelaskan secara ilmiah yang terjadi tanaman Syalihah selama 2 minggu? Jadi, jawabannya saya akan membacakan saja jawabannya. Yang terjadi pada tanaman Syalihah karena adanya proses osmosis, yaitu perpindahan air dan konsentrasi rendah hipotonik ke konsentrasi tinggi, yaitu hipertonik, melalui membran sel tanaman melebihkan pemberian dosis pupuk, menyebabkan pupuk berkonsentrasi tinggi sehingga air yang masuk ke dalam tanah diserap oleh pupuk. Air yang tadinya sudah diserap oleh tanaman akan menyebabkan keluar lagi dari sel tanaman sehingga
tanaman menyebabkan kehilangannya semua sel. Hal ini menyebabkan plasmolisis sel karena jika terus terjadi akan menyebabkan runtuhnya sel. Keluarnya membran sel dari dinding sel, sehingga jika itu terus terjadi akan menyebabkan runtuhnya dinding sel tanaman dan menyebabkan kematian pada tanaman. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Iya, Bu Guru. Segala polisi atau apa? Jadi ini tuh dinding sel. Kenapa bisa terjadinya tadi tanaman yang mati? Karena terjadinya plasmodisis atau plasmolisis. Kelebihan. Iya. Dinding sel. Nah, jadi terjadinya plasmolisis yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel. Paham? Dewa jadi guru SD cheer serius. Baru paham kumpul satu. Jadi sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan tubor. Tidak. Tubor itu tekanan Jadi tekanan sel atau masuknya air ke dalam sel. Itu masih tekanan sel. Siap, Bu. Nah, ini tuh berhubungan sama yang tadi. yang mana? Yang air yang berasal dari hipotoni atau encer menjadi hipotoni atau air tersebut dari awalnya encer menjadi pekat. Udah kali tekarannya udah Karena zat air pada tumbuhan tersebut berkurang dan lebih banyak zat larutannya atau disebut dengan pupuk. Kan disebutnya kan namanya? Ya, yang disebabkan karena pupuk. Jadi matinya gimana cerita? Lihat. Belum sampai. Luar biasa kan Jadi kesimpulannya tanaman itu mati karena diberikan dosis untuk 2 minggu. Tetapi tanaman tersebut merekam atau terbiasa dengan dosis 1 minggu 2 sendok. Jadi berlebihan gitu dosisnya. Ya betul, kayak overdosis. Thank you.
punya tanaman tuh. Tanamannya itu diberi pupuknya berlebihan karena si Saliha mau pergi. Nah jadi diberi pupuknya kayak double dalam beberapa hari kayak gitu. Kayak misalnya buat persediaan, sedangkan tanaman itu nggak bisa gerak, nggak kayak hewan, misalnya kayak kucing gitu, kayak bisa gerak kayak tadi. Nah karena ini si tanaman misalnya dia tuh kan dikasih pupuk yang berlebihan. Nah pupuk itu tuh sebagai hipernya. Sedangkan kalau si pupuknya hipernya atau lingkungannya hiper, otomatis tanaman ini menjadi hiponya atau air apa? Yang encernya, yang sedangkan yang hipernya itu yang tekatnya. Nah, karena aliran zat air itu kan hipo ke hiper, jadi otomatis airnya itu keluar. Karena keluar jadi kehilangan air. Karena kehilangan air itu karena air keluar jadi membran sel yang ada di dekat dinding selnya sebelum dinding sel itu bakal lepas juga. Itu bisa nama itu tuh plasmolisis atau lepasnya membran sel ke dalam dinding sel. Jadi karena lepasnya dinding sel ini otomatis yang di dalam struktur yang lain di dalam sel ini juga ikut hilang kayak gitu. Jadi karena strukturnya hilang terus di tanaman ini mati kayak gitu. Oke. Tanya, mengapa tanaman yang layu setelah disiram dapat segar kembali? Coba beri penjelasan ilmiah. Yang semangat tuh. Ini saya kasih jawabannya dulu. Karena ketika tanaman yang layu setelah disiram dapat segar kembali karena lingkungan dari tanaman tersebut adalah hipotonis yang otomatis dalam tanaman tersebut yaitu hipertonis yang artinya air masuk ke dalam tanaman tersebut yang menyebabkan terjadinya tekanan ugot. Karena sel tanaman memiliki dinding sel sehingga tidak akan pecah dan tanaman kembali segar. Iya. Siap aja. Aduh, susah bukanya dia. Abstrak ya. Kan si tanamannya tuh disiram berarti lingkungannya itu hipotonis. Ya. Woi. Yang otomatis di dalam Sama. tanaman itu hiper. Ya. Yang artinya air itu masuk. Woi, keren. Woi, keren. Yang Karena dia punya dinding sel. oh ya, jadi menyebabkan tekanan ugot. Oke, jadi itu si membrannya itu nempel sama si dinding selnya itu. ya, jadi maksudnya selnya itu jadi makin tegak kan tadinya layu. Kemudian air masuk semua kan, jadi dia tegak kembali atau segar kembali. Ngerti ya? Iya gitu. Sip. Thank you. Oh ya. Oke, tepuk tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana gelap sini. Iya, mana tuh? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rania Paramita dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan adaptasi antara ikan air laut dengan ikan air tawar. Nah, supaya kalian lebih mengerti dengan penjelasan yang saya beri, di sini saya bakal gambar dulu ikannya, tapi jangan diejek ya gambar ikannya. Kecil buntot. Ikan buntot. Ibu nggak mau gambarnya jelek. Nggak apa-apa, ibu juga nggak bisa gambar. Seret. Cil. Oh, bagus banget. Oh, ikan bobo gitu. Oh, masa mau jahit? Di Itu aku. sini saya bakal membahas mengenai adaptasi ikan air laut terlebih dahulu. Air laut. Nah, jadi ikan air laut itu mempunyai sifat hipo karena lingkungan air laut itu sifatnya adalah hipertonis, yaitu airnya pekat. Nah, di sini di dalam ikannya itu sifatnya hipotenis. Sedangkan lingkungannya yaitu lingkungan air lautnya itu hipertonis. Karena dia memiliki sifat yang ini nih,
Jadi dia kan otomatis mengeluarkan air nih dalam tubuh ikannya. Otomatis nih. Karena dia banyak mengeluarkan air, maka dia mengalami dehidrasi. Tahu kan dehidrasi apa? Karena dehidrasi dia harus apa? Minum. Nah, benar. Jadi dia mengeluarkan banyak air sehingga membutuhkan banyak minum. Karena tadi dia sudah banyak mengeluarkan air, di sini dia akan mengeluarkan sedikit urin. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ikan air tawar. Tawar paus. Nah, di sini ikan air tawar itu kebalikannya ikan air laut tadi. Kalau di sini ikan lingkungan air lautnya itu hipertonis, maka air tawarnya apa? Ya, benar. Dibalik. Iya. Itu dikasih keterangan tawar sama lautnya, saya. Kalau lingkungannya hipotenis, di dalam tubuh ikannya apa? Nah, karena di sini di dalam tubuh ikannya terdapat sifat hipertonis, maka air itu yang tadinya kalau di air laut itu keluar sendiri, kalau di sini mah airnya bakal masuk ke tubuh ikannya. Embung. Bener. Jadi adaptasi ikan air tawar adalah sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Di sini saya ringkas lagi ya, dan saya ulangi. Jadi adaptasi ikan air laut adalah banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, sedangkan adaptasi ikan air tawar adalah sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Udah jelas? Iya, Baik, karena keren. udah jelas saya tutup presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Aprilia, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika darah kita terlalu encer atau sebaliknya terlalu pekat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau misalnya darah kita encer. Karena encer itu disebutnya hipo. Ini kita gambarkan sebagai sel darah. Menik gitu. Karena ini hipo, otomatis ininya juga hiper ya. Sel ini itu nggak punya dinding sel, jadi air akan masuk dari hipo ke hiper sehingga, nah ini kita gambarkan sebagai air. Masuk keluar, say. Masuk. Karena hiper ini mempunyai kantung air, jadi pas air dari hipo masuk ke hiper, airnya itu jadi penuh gitu. Sehingga kalau misalnya airnya penuh, si hiper atau si sel darah ini bakal gimana? Pecah. Berarti kita sel darah yang terjadi ini berarti pecah. Pecahnya sel ini disebut hemolisis. Sel yang ada di sini itu karena berada di lingkungan yang hipotesis yang menyebabkan penyakit anemia.
Kenapa? Karena kan ada di lingkungan yang hipo. Kemudian kita akan membahas kalau misalnya sel darah merah terlalu pekat. Kalau misalnya terlalu pekat berarti apa? Dibalik. Hiper, ya benar. Berarti ini di sini air dari hipo ini keluar ke daerah hiper yang menyebabkan si sel ini tuh mengkerut gitu. Nah, jadi kecil. Pengkerutan ini disebutnya kremasi. Hal ini itu nantinya akan menyebabkan anemia juga. Waduh, pengorbanan Bu Guru ya. Tuh, lihat. Hebat. Udah ngerti belum? Udah ya? Udah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Angini. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai pertanyaan perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar. Di sini, ikan air laut itu karena dia tinggal di air laut dan air laut itu termasuk ke dalam hipotonis, jadi si ikannya itu hipo dan si ikan ini mengeluarkan airnya. Karena dia mengeluarkan terlalu banyak air, jadi dia mengalami dehidrasi. Terus yang kedua, adaptasi ikan air tawar. Karena tadi air laut itu hipotonis, jadi air tawar itu hipotonis dan si ikannya itu hipotonis. Jadi otomatis si ikan ini airnya masuk ke si ikannya. Jadi si ikannya ini banyak mengeluarkan urin dan sedikit minum. Sudah, oke. Minta nilai sama